Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Seperti biasanya, untuk memulai pelajaran kita biasa mengawali dengan mengetahui definisi. Nah, untuk definisi masyarakat madani itu sendiri apa sih? Teman-teman tahu? Ya, jadi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang berperadaban. Ya kan? Berperadaban yang seperti apa? Berperadaban ya yang memiliki akhlakul karimah serta memiliki wawasan yang luas. Nah, masyarakat madani di sini dimulai dari sebuah sejarah, yaitu sejarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu kota Madinah namanya masih sebuah nama Yasrib. Jadi kota Madinah itu awal mulanya adalah sebuah kota atau sebuah desa yang bernama Yasrib. Akan tetapi setelah hijrahnya Nabi, dari kota Yasrib di sini diganti menjadi Madinah. Jadi kata Yasrib diganti menjadi Madinah. Kota Yasrib saat itu diganti oleh Nabi menjadi kota Madinah. Tentu saja dalam penggantian sebuah nama di sini mengandung sebuah arti, sebuah doa dan harapan. Sebagaimana orang tua kalian ketika memberi nama kalian itu juga mengandung arti, memiliki makna, memiliki doa, memiliki harapan. Begitu juga dengan Nabi dalam penggantian nama dari Yasrib ke Madinah. Nabi di sini memiliki maksud, memiliki harapan, memiliki doa supaya masyarakat atau penduduk yang ada di kota Yasrib saat itu menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban, memiliki akhlakul karimah serta memiliki wawasan yang luas. Saat itu ya maksudnya wawasan yang luas ya dalam hal mentauhidkan Allah. Tetapi untuk saat ini ya selain wawasan luas dalam hal agama, tetapi juga dalam hal dunia, seperti itu ya. Nah, selain masyarakat berperadaban di sini, penduduk Madinah saat itu diharapkan memiliki integritas. Integritas dalam hal ini adalah persaudaraan, yaitu supaya masyarakat saling menyaudara antara sesama umat Islam saat itu. Oleh karena itu ya Nabi mempersaudarakan antara orang-orang yang muhajir dengan orang-orang yang ansor di kota tersebut. Setelah itu kita harus mengetahui tentang ciri-ciri masyarakat madani. Menurut Nurkolis Majid, konsep masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah saat itu memiliki ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama egalitarianisme atau kesepadanan. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan kepada orang yang memiliki prestasi. Yang ketiga keterbukaan. Yang keempat penegakan hukum secara adil. Yang kelima toleransi dan pluralisme. Dan yang keenam yaitu musyawarah. Jadi di dalam masyarakat madani di sini ya memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada siapapun tanpa memandang perbedaan, tanpa melihat perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Jadi semua memiliki kesempatan, memiliki hak yang sama dalam hal kemasyarakatan untuk menuju masyarakat, konsep masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban, memiliki wawasan yang luas, memiliki integritas yang tinggi. Termasuk di sini saling musyawarah. Jadi ketika ada sesuatu hal yang perlu dimusyawarahkan ya segera dimusyawarahkan, dirapatkan, dicari kesepakatan, dicari mufakat. Dan juga di sini ya penegakan hukum secara adil, kemudian ya keterbukaan serta penghargaan. Selain itu juga ada toleransi dan pluralisme.
Nah, kemarin bab sebelum ini kalian membahas mengenai kerukunan agama dan kebersamaan dalam pluralitas, ya kan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara pluralitas dan pluralisme, gitu kan. Jadi Ibu sambil membahas pertemuan kemarin ya. Jadi plural di sini kan artinya jamak, ya kan. Plural, kita berada di negara yang plural, yang heterogen, yang beraneka ragam. Makanya ya kita tidak terlepas dari yang namanya pluralisme, pluralitas, ya kan. Nah, pluralitas itu ya keberagaman itu, kita tidak mungkin terlepas dari keberagaman itu sendiri. Kemudian mengenai pluralitas dan pluralisme, apa sih perbedaannya? Kalau suatu kata yang ada akhiran isme itu kan berarti artinya faham, sebuah faham. Nah, pluralisme itu sendiri adalah sebuah paham yang menganggap bahwa semua agama itu sama. Seperti itu. Kemudian ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa pluralisme itu diperbolehkan, tetapi ada pula sebagian tokoh yang mengatakan bahwa pluralisme itu tidak diperbolehkan. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Menurut Ibu sendiri berdasarkan nas dalil di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, Ibu pribadi mengatakan bahwa pluralisme itu kurang diperkenankan karena apa? Menganggap semua agama itu adalah sama. Berdasarkan apa? Berdasarkan nas dalil di atas, ayat Al-Quran di atas. Kemudian di pertemuan sebelumnya Ibu juga telah menjelaskan mengenai fanatik agama. Fanatik agama itu diperkenankan ketika fanatik agama ke dalam, ya kan. Ketika menganggap bahwa agamanya lah, agama yang ditetapinya lah satu-satunya agama yang paling benar. Tujuannya apa fanatik ke dalam di sini? Tujuannya ya supaya tidak mudah terpengaruh, ya kan. Jadi kita memiliki keyakinan yang teguh, memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya agama yang diyakini inilah yang bisa mengantarkan pada tujuan kita, tujuan untuk selamat, bahagia, dan sejahtera baik di dunia sampai di akhirat. Itu diperkenankan. Tetapi ketika fanatiknya sudah keluar, sudah menjelek-jelekkan agama lain, menjatuhkan agama lain, kemudian mengkafirkan agama lain, dan yang paling parah adalah memaksa orang lain untuk meyakini atau pindah untuk memeluk agamanya, itu yang tidak diperkenankan, sangat tidak diperkenankan. Begitu juga dengan pluralisme, begitu nggih. Oke, selanjutnya mengenai kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat di sini juga dimulai dari sebuah sejarah di mana Nabi Adam dan Hawa pertama kalinya tinggal itu di dalam surga. Tetapi surga yang dimaksud di sini adalah bukan surga tanda kutip surga ketika di akhirat kelak. Surga ketika yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Bukan surga yang kekal. Tetapi surga di sini adalah surga tempat tinggal yang dimana di situ semua kebutuhannya tercukupi. Jadi Adam dan Hawa pertama kali tinggal itu kan di dalam surga bersama para malaikat dan jin. Akan tetapi sayang sekali karena Adam dan Hawa tidak selamanya menetap di dalam surga. Karena apa? Karena si Hawa terpengaruh oleh bujukan jin, sehingga mempengaruhi kepada suaminya, kepada Adam, yaitu mereka dilarang oleh Allah memakan buah khuldi, tetapi karena terpengaruh akhirnya mereka berdua mencicipi buah khuldi tersebut. Nah, sebab melanggarnya perintah atau larangan Allah untuk bertempat di surga ini, kemudian Adam dan Hawa dilempar, istilah kasarnya seperti itu, istilah dalam Al-Qur'annya, dilempar oleh Allah dari surga ke saat itu Nabi Adam, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah silahkan dibetulkan ya, Nabi Adam dilempar ke negara Irak, sedangkan Ibu Hawa dilempar ke negara Palestina.
selama 40 tahun. Jadi selama 40 tahun mereka berpisah, Adam dan Hawa berpisah, kemudian bertemu kembali di Jabal Rahmah. Jadi kehidupan di dalam surga itu bisa kita maknai adalah sebuah kehidupan yang sejahtera, yang mana keadaannya aman, nyaman, damai, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa khawatir, dan tidak ada ancaman. Jadi sebenarnya pertama kali manusia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan itu dalam keadaan yang sejahtera, tetapi karena kesalahannya lah sehingga dia tidak selamanya bertempat di dalam surga. Kemudian prinsip untuk mencapai atau untuk bisa mewujudkan kesejahteraan. Yang pertama yaitu adanya kesediaan untuk mengulurkan tangan atau kerelaan untuk memberikan sesuatu kepada orang atau makhluk yang lebih membutuhkan. Nah, adanya kesediaan di sini ya tanpa pandang bulu, tanpa melihat perbedaan agama, tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan budaya. Jadi kepada siapapun yang kita pandang berhak untuk mendapatkan bantuan, butuh untuk mendapatkan pertolongan, ya segera kita bantu, segera kita tolong, tidak usah ditunda-tunda, tidak usah diselidiki latar belakangnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya penyucian harta yang telah diperoleh untuk mengurangi kesenjangan sosial. Nah, di sini ya yang dimaksud yaitu dengan cara zakat mal. Jadi ketika seseorang memiliki harta sudah mencapai nisab harta tertentu, emas atau uang atau yang lainnya, dalam waktu yang sudah nisab, yang sudah cukup, ya segera dizakati. Karena salah satu manfaat dari zakat itu selain menyucikan harta kita juga bisa mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian di sini ada beberapa indikator suatu negara atau suatu umat itu bisa dikatakan sejahtera. Itu bisa dilihat dari ketiga sendi kehidupan ini. Yang pertama yaitu dilihat dari sisi ekonominya. Apakah ekonominya sudah bisa dikatakan sejahtera? Apakah hukumnya sudah bisa dikatakan sejahtera? Hukum dikatakan sejahtera di sini apabila di situ hukumnya adil, penegakan hukumnya secara adil. Kemudian politiknya, dilihat politiknya apakah sudah transparansi, udah ada keterbukaan, saling musyawarah, ada toleransi. Nah, di sini maka bisa dikatakan politiknya juga sejahtera. Apabila ketiga-tiganya di sini baik, maka suatu negara atau suatu umat tersebut bisa dikatakan menjadi sebuah negara yang sejahtera. Selanjutnya, untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri di dalam Al-Quran sudah diterangkan, yaitu di dalam ceritanya Nabi Yusuf. Di dalam cerita Nabi Yusuf di situ ada sebuah cerita bahwasanya Nabi bermimpi ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk, serta di situ ada ranting yang kering dan ranting yang hijau. Nah, kemudian ketika ketika raja bermimpi hal tersebut, kemudian sang nabi yang saat itu masih berada di penjara disuruh menafsirkan mimpinya. Ketika setelah Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya, maksudnya yaitu kota Mesir akan dilanda oleh 7 masa tahun yang subur, yang penuh dengan panen raya. Kemudian setelah itu akan datang 7 masa tahun paceklik. Sehingga di situ ya Nabi Yusuf menganjurkan supaya kerajaan Mesir menyimpan sebagian hasil panennya untuk digunakan atau untuk dimakan ketika menghadapi musim paceklik. Sehingga ketika musim paceklik datang, negara lain kekurangan pangan dan buah-buahan, kota Mesir tetap dalam keadaan yang makmur, sejahtera, aman, tidak ada rasa was-was dan khawatir. Karena apa?
ada bahan makanan yang bisa dimakan saat itu meskipun menghadapi masa paceklik. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita bisa menerapkan hal tersebut, bisa menyisihkan sebagian hasil usaha kita, pendapatan kita untuk ditabung untuk keperluan masa depan, maka di sini ya kita akan merasa aman, merasa nyaman, tidak ada rasa was-was dan khawatir. Karena apa? Kita memiliki tabungan, memiliki simpanan untuk masa depan, sehingga untuk ketika menghadapi masa depan yang kita belum tahu masa depan seperti apa, kan kita belum tahu akan menghadapi musim apa, masa apa, kita kan belum tahu. Seperti saat ini kita menghadapi musim pandemi corona, ya kan? Siapa yang menyangka? Tidak ada yang pernah menyangka, ya kan? Makanya ketika kita memiliki tabungan, itu ya akan terjaminlah kesejahteraan kita. Paling tidak ya bisa untuk mencukupi kebutuhan kita pribadi, kebutuhan makanan dan lain sebagainya. Sehingga ya ketika seseorang itu memiliki tabungan dengan orang yang tidak memiliki tabungan, tentu ya perasaannya berbeda. Ada yang aman, damai, nyaman, tidak ada was-was dan khawatir. Tetapi ketika di situ tidak memiliki tabungan, ketika menghadapi suatu masa yang berat, ya pasti akan kacau. Sehingga ya hal ini diharapkan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari individu kita, keluarga kita, kemudian semoga bisa berkembang ke masyarakat kita, bangsa kita. Jadi gemarlah untuk menabung, untuk menyisihkan sebagian hasil pendapatan kita untuk disimpan, ditabung, untuk digunakan di masa yang akan datang. Oke, mungkin demikian ya untuk pertemuan kali ini, materi pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin menyanggah atau ingin meluruskan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.